Yo, halo, selamat datang kembali di WK Channel. Kali ini aku akan membahas alur cerita. Sebelum aku mulai, alangkah baiknya bantu aku untuk perkembangan channel ini dengan cara subscribe. Oke, sudah, terima kasih banyak. Untuk sekian kalinya, seseorang pria terbangun, lalu tersadar yang sebelumnya telah melindungi memori. Akan tetapi memori baik-baik saja. Jika dipikir-pikir, kehidupan pria ini sedikit berubah sejak bertemu memori. 1 tahun sebelumnya, pria ini sering mengurung diri dalam kamar, hanya bermain game dan membaca komik. Hal itu membuat orang tuanya meminta bantuan layanan kebersihan untuk membersihkan semua sampah di kamar pria tersebut, termasuk komik-komiknya. Walaupun sudah berusaha menghentikan ini semua, pria tersebut hanya bisa menangis karena mereka adalah orang-orang barbar yang telah menghancurkan semuanya yang dikumpulkan selama 30 tahun hidupnya. Semua akan dibersihkan, bahkan jika pria tersebut menolak, sang ayah juga akan membuang anaknya jika itu perlu. Pria tersebut bertingkah konyol dengan bentuk mengusir setan dan berharap ayahnya segera sadar. Sang ayah meminta pria tersebut untuk membantu membersihkan kamarnya juga, karena mulai besok mereka akan ada tamu yang tinggal bersama mereka. Lalu sang ayah memperkenalkan calon istrinya bernama Miyabi, berumur 32 tahun. Mereka akan tinggal di sini bersama mulai besok. Pria tersebut bernama Hirotoshi, umurnya 30 tahun. Ketika Hirotoshi pertama kali melihat mata gadis kecil itu, dirinya terkejut dengan perasaannya yang melihat gadis itu cinta pertamanya, melebihi game maupun komiknya. Hirotoshi sangat ingin mempunyai adik perempuan dari dulu. Dirinya hanya bisa berimajinasi melalui komik-komiknya. Dan sekarang ayahnya sudah mewujudkan impiannya, membawa memori di sini bersama. Untuk pertama kalinya, memori mengajak Hirotoshi untuk makan bersama. Bahkan memori memanggil Hirotoshi-san. Hal itu membuat dirinya sangat senang. Saat makan bersama, seperti kebanyakan anak kecil, memori tidak suka sayur dan terlihat pemalu. Dalam percakapan mereka membahas Hirotoshi yang sering bermain game di dalam kamarnya. Sang ayah meminta dirinya untuk mencari pekerjaan, tapi Miyabi menahannya. Biarkan saja Hirotoshi kayak gitu, supaya bisa menjaga memori. Sedangkan Miyabi dan ayahnya akan mempunyai waktu bersama untuk berduaan. Hari pertama, Hirotoshi hanya melihat memori dari samping. Lalu melihat dari lantai 2, memori pergi ke sekolah memastikan dirinya aman. Dan sebaliknya malamnya juga. Setelah membuntuti memori selama beberapa hari, Hirotoshi melihat ada sesuatu. Memori tidak pernah tersenyum. Setelah beberapa hari berlalu, memori terlihat terjatuh saat pulang sekolah. Hirotoshi langsung menolongnya, tapi dirinya dikejutkan dengan luka pada kaki memori langsung sembuh. Memori terjatuh karena tali sepatunya tidak dia ikat. Hal itu membuat Hirotoshi akan mengikatnya. Lalu matanya tidak bisa bohong. Dirinya melihat kemolekan adik kecilnya. Hirotoshi meminta memori jika perlu bantuannya, silahkan minta tolong padanya. Tidak perlu sungkan dengan abangnya sendiri. Hirotoshi akan mengajari beberapa keterampilan luar biasa yang sering dimainkan gadis kecil. Dengan modal tanah liat dibentuk bulat, dengan skill tangan Hirotoshi tercipta bola tanah yang cerah dan mengkilap. Akan tetapi, memori hanya diam. Hirotoshi melihat ini aneh. Ini adalah jurus rahasia keterampilannya. Jika teman-teman memori melihat memori bisa membuat bola mengkilat seperti ini, sudah pasti memori menjadi populer di kalangan anak-anak. Tapi memori tidak punya teman. Saat memori mendapatkan ayah baru, dirinya pindah ke sekolah barunya. Pakaian olahraga dan seragamnya juga berganti. Semua dimulai dari nol lagi. Dan hanya memori sendiri yang menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Melihat hal itu, Hirotoshi akan menjadi guru untuk memori dan meminta memori mempelajari bola tanah berkilau seperti yang diajarkan Hirotoshi. Jika memori mempelajari dari sekarang dan mampu menguasainya, maka memori akan menjadi tuan putri di kelasnya. Saat itu memori terlihat sedikit tersenyum dan Hirotoshi sangat senang bisa melihat senyuman itu. Setelah itu, Hirotoshi membuat nasi goreng dengan porsi jumbonya dan menyarankan memori, jika ingin belajar membuatnya, tinggal bilang saja padanya.
karena Hirotoshi mempunyai resep rahasia dalam pembuatan nasi gorengnya. Lalu Hirotoshi meminta Mimori tidak harus bicara kaku dengannya, karena mereka sekarang sudah menjadi saudara, jadi meminta Mimori terbuka padanya. Setelah itu Mimori akan berangkat sekolah, tapi Hirotoshi melihat tali sepatu Mimori belum ditali. Ia terlihat Mimori belum bisa menali tali sepatunya. Hirotoshi berkata, mereka tidak bisa mengikat sendiri. Okelah Putri Mimori, aku akan mengikat mereka untukmu. Mimori berterima kasih dan terdengar suara tertawanya. Ya semoga dengan ini semua, Hirotoshi berharap Mimori sudah mau terbuka dengan dirinya. Lalu Hirotoshi membeli sepatu tanpa ikat tali. Jadi dengan dirinya membelikan sepatu ini, pasti Mimori tak akan terjatuh lagi dan akan memberikan sepatu ini dengan kejutan. Tapi saat menyembunyikan sepatu itu, Hirotoshi melihat undangan dari sekolah Mimori. Undangan itu untuk orang tua. Tugas yang bertema tentang orang tua juga. Dengan itu, Hirotoshi tersadar orang tua mereka sedang honeymoon. Muncul imajinasinya. Yang terlihat, Mimori sangat membutuhkan bantuan dirinya. Hirotoshi tidak bisa tinggal diam. Dirinya akan membantu Mimori. Akan tetapi hanya ada waktu 30 menit sebelum kelas dimulai. Hirotoshi dengan cepat berganti pakaian. Dirinya tidak ingin Mimori merasa sedih. Setelah sampai di sana, Hirotoshi terlihat badannya terlalu besar. Hal itu membuat baju kantor ayahnya sobek. Lalu saat acara dimulai, Mimori tidak kunjung datang. Hirotoshi akan mencarinya dan meminta yang lain untuk memulai acaranya. Hirotoshi mencari ke semua tempat di sekolah tersebut, tapi Mimori tidak ada. Jika dipikir-pikir kembali, Mimori tidak punya teman. Dirinya sangat pemalu. Hirotoshi mencoba mencari dan sambil menasihati Mimori supaya segera keluar. Tapi dari belakang, di luar jendela, dirinya dikejutkan dengan jatuhnya Mimori dari lantai atas. Adegan berpindah ke Fushi. Misuha akan mengajari semua tentang cinta untuk Fushi. Hal ini mengingatkan masa lalu Fushi bersama Kahak dan Hayase. Masa lalu dari orang yang membunuh Fushi datang ke Fushi dengan tersenyum. Apa yang akan dilakukan Fushi jika menjadi Parona? Jika mungkin, Fushi ingin tetap berteman baik dengan Misuha tanpa ada masalah dalam hubungan mereka. Saat itu Mat menemui Fushi. Fushi meminta Mat kembali balik ke rumah untuk tidur karena cuaca hari ini sangatlah dingin. Mat tidak tahan dengan kerinduannya bersama Parona. Mat hanya bisa menangis, melihat, menyentuh, memeluk Fushi dalam bentuk Parona. Fushi berharap Parona ada di sini juga. Lalu Fushi menciptakan boneka untuk Mat. Lalu Mat meminta maaf dan bertanya, seorang ibu harusnya bersama-sama kan? Dalam hati Fushi berkata, akulah yang perlu bertindak bersama-sama Mat. Karena ucapan Tonari, mereka akan hidup dan mati di dunia ini. Fushi tidak akan membiarkan Mat terbunuh lagi. Fushi akan pastikan Mat dan semuanya bahagia. Keesok harinya, Misuha bertanya, kepastian Fushi akan mengajak dirinya main kemana. Fushi terlihat melupakannya. Misuha mengingatkan Fushi, saat mereka kemarin sudah berjanji jika Fushi bisa mengajaknya kemana saja. Misuha akan memaafkan Fushi jika Fushi menepati janjinya untuk berjalan bersamanya. Yuki yang tahu itu langsung meminta Fushi untuk ikut dengannya karena mereka akan mencari Mimori. Fushi juga berpikir akan mencari Mimori juga. Ben dari samping bilang, "Wei, sekolah wei." Ben dapat memahami kepanikan Fushi setelah mengetahui Knocker masih ada di sekitar mereka. Tapi untuk saat ini, Ben meminta Fushi untuk fokus sekolahnya dulu. Urusan para Knocker, biar Ben dan Izumi yang akan mengurus. Karena Ben tidak ingin kakek Yuki atau Kasumitsu selalu mengeluh padanya tentang Fushi anak remaja yang selalu membolos sekolah.
Dengan itu Fuzi akan fokus sekolah dulu, lalu meminta Misua akan bermain di lain waktu saja. Misua akan menunggu Fuzi pada hari Minggu jam 10 pagi di depan stasiun. Hilo yang melihat itu berkata, "Alah bocil." Gugu masih tidak percaya kalau mereka akan beneran berkencan. Setelah sekolah selesai, Fuzi bersama Yuki akan mencari memori yang sudah diambil alih Knocker. Yang bisa Fuzi lakukan untuk sekarang adalah cara melawan mereka. Macpluk, suara itu dari Pak Guru memarahi Fuzi karena saat ini Fuzi sedang ujian. Waktu sudah terbuang banyak, tapi Fuzi belum menulis namanya di kertas ujian. Pak Guru akan memberikan nilai 0 pada Fuzi jika Fuzi terus begini. Fuzi mencoba mengerjakan ujiannya, tapi dirinya tidak mengerti tulisan apa yang ada di soal tersebut. Alhasil Fuzi pindah tempat. Menurut Fuzi, masalah terbesar saat ini bukan tentang ujian, melainkan Knocker yang muncul kembali. Saat itu juga Fuzi mengubah bentuknya menjadi Joan untuk mencari memori. Dari atas memori bersiap akan membunuh Fuzi, berbekal senjata tajam. Memori dapat memotong ekor Fuzi dan bertanya apa ekor ini bisa mendapatkan 1 poin untuk kemenangannya. Fuzi langsung membalasnya dengan cepat memotong tangan memori dan berkata, "Aku akan ikut bermain di permainanmu." Memori terlihat menikmati permainannya. Tangannya kembali tumbuh. Semua otot dalam tangannya dan kakinya semakin besar, lalu mengambil kembali senjatanya, dan sekarang gilirannya akan menyerang. Tapi memori bukan tandingan Fuzi. Fuzi dengan mudah memotong tangan dan kaki memori. Lalu Fuzi terkejut dengan kekuatan memori yang kuat membawa senjata berat ini. Yuki tidak percaya kenapa Fuzi membunuh gadis kecil. Memori langsung meminta bantuan pada Yuki. Yuki yang tidak tahu memori itu Knocker percaya dengan memori, sampai-sampai dirinya akan mengantar memori ke rumah sakit. Saat Yuki sudah masuk jebakannya, tanpa basa-basi, langsung Yuki dibuang memori dari atas gedung. Yuki cuma bisa bermuka bego. Untung Fuzi dengan cepat menolong Yuki. Dirinya baru tahu gadis itu memori. Dengan kejadian itu, Yuki akan mengubah rencananya. Mereka akan mencoba menjalin hubungan baik dengan kata-kata. Yuki dengan sopan memperkenalkan dirinya dan berharap memori bisa berdamai dengan mereka. Bukan balasan yang baik dari memori, Yuki dilempar senjata beratnya. Hal itu membuat Yuki berubah pikiran dan meminta Fuzi untuk menangkap memori. Tanpa menunggu lama, memori dengan cepat akan membunuh mereka. Lalu Fuzi menciptakan akar dari bawah menuju memori. Akar itu menjadi pohon yang kuat untuk menahan memori. Fuzi bertanya, apa tujuan memori? Jika memori menjawab, Fuzi akan melepasnya. Memori menjawab, sudah pasti dunia yang damai. Memori melakukan semua itu karena Fuzi sudah memotong tangan dan kakinya. Fuzi berniat akan mengembalikan tubuh memori pada pemiliknya. Knocker dalam memori tidak mau keluar. Hal itu membuat Fuzi akan menguji apakah racun bekerja pada Knocker varian terbaru. Memori menangis karena ancaman Fuzi itu. Saat itu suara bel sekolah petanda waktu untuk pulang berbunyi. Untuk pulang, jika dirinya tidak pulang, mamanya akan marah. Tentu saja Fuzi tidak akan melepas memori sebelum mendapatkan jawaban. Tiba-tiba ada ambulan yang datang di depan sekolah mereka, dan orang yang menuju ambulan itu adalah Fuzi. Pak Guru dan yang lainnya panik karena Fuzi tidak bernafas. Fuzi yang melihat itu membuatnya melepaskan memori. Memori sanggup loncat dengan mudah menuju atas gedung sekolah. Dirinya berharap bisa bertemu Fuzi lagi untuk bersenang-senang. Dan pasti, para Knocker lainnya juga akan senang bisa bertemu dengan Fuzi. Bukan hanya memori saja ternyata, masih banyak Knocker lainnya. Memori pamit ke mereka dan membawa ekor Fuzi tadi, lalu mengajak Hirotoshi pulang bareng bersamanya. Di belakangnya Hirotoshi, mereka masih panik dengan kematian palsu Fuzi, dan akhirnya Fuzi kembali ke wujudnya.